warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi qala fi ba'di hadithihi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatidz, para orang tua, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah salat subuh dan jamaah ta'lim subuh Masjid Jami Al-Hidayah rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, mengawali kajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada pagi hari ini kepada kita. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Hidayah paling luhur, paling tinggi, paling agung, paling mulia. Tidak ada hidayah mengalahkan ketinggian, keluhuran, keagungan, kemuliaannya, mengalahkan hidayatut taufik. Hidayah di mana kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah di mana kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidayatut taufik, walaupun dalam keadaan hujan, keadaan dingin, keadaan ngantuk, akan tetapi karena hidayatut taufik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hujan tidak ada, tidak jadi halangan, dingin tidak jadi halangan, ngantuk tidak jadi halangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayatut taufiknya meringankan, memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Jami Al-Hidayah. Tiada lain dan tiada bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Hidayah ini jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi karena hidayatut taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada mereka-mereka yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yahdi may yasha. Allah memberikan hidayatut taufik itu kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Inilah yang harus kita syukuri pada pagi hari ini, di mana kita adalah bagian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayatut taufik, bisa taat, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita keluarga besar Masjid Jami' Al-Hidayah. Semoga kita semuanya kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Abah nggak bawa kitab karena pembahasannya tidak keluar insya Allah dari pembahasan yang biasa Abah bahas, yaitu mengenai akidah, mengenai tauhid, mengenai iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena bulan ini adalah bulan Maulid, di bulan ini lahir seorang khiyarun min khiyarin, pilihan dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari sekian miliar atau mungkin triliun umat manusia, dari mulai Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir lahir nanti. Jumlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 124.000. Ini wajib kita ketahui. Bagian iman kita kepada para nabi dan kepada para rasul. Siapa yang 124.000 itu? Mereka yang disebut dengan para nabi dan para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih lagi dari 124.000 yang mereka itu terdiri daripada para nabi dan para rasul, yaitu dipilih menjadi 313. Siapa mereka yang 313 itu? Mereka terdiri daripada para rasul. Setiap nabi belum tentu rasul. Dicatat di dalam Al-Quran, dan ulama tauhid katakan bahwa satu persatu dari 25 itu wajib kita tahu namanya, keturunannya, di mana beliau bertugas sebagai rasulnya. Kemudian dari 25 itu, dari mulai Nabi Adam alaihissalam yang ke-25 baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Maka dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya menjadi 5. Mereka ini disebutnya ulul azmi. Ulul azmi itu nabi, rasul, tapi ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangkat kedudukannya adalah ulul azmi. Mereka para nabi, para rasul. Akan tetapi karena begitu hebat ujian yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya, akan tetapi dihadapi dengan penuh kesabaran, dihadapi dengan keriduan, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka sehingga mereka bukan saja sebagai seorang nabi, seorang rasul, akan tetapi memiliki gelar ulul azmi. Siapa saja ulul azmi itu? Ulul azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ceritanya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ceritanya sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Ceritanya sangat luar biasa. Mengalahkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Ceritanya luar biasa. Mengalahkan nabi-nabi yang lainnya. Bahkan sangat erat sekali kaitannya dengan pelajaran akidah. Kemudian yang terakhir adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata khiyarun min khiyarin ini sesungguhnya arahnya kepada siapa? Arahnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala dari sekian jumlah umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih 124.000. Dari 124.000 dipilih lagi menjadi 313. Dari 313 dipilih lagi menjadi 25. Dari 25 dipilih lagi menjadi 5 yang disebut dengan ulul azmi. Dari 5 dipilih lagi menjadi 1. Padahal akhirnya terakhir. Khatamun Nabiyyin. Nabi yang terakhir. Dari nabi-nabi dan rasul-rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi setelahnya. Nabi yang terakhir adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkat kedudukannya atas pilihan Allah Subhanahu wa taala, di atas nabi-nabi, di atas rasul-rasul, di atas 313 rasul, di atas ulul azmi, namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita coba urut pangkat kedudukan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai nabi. Yang kedua adalah sebagai rasul. Yang ketiga adalah sebagai ulul azmi. Dan yang keempat adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Empuknya para nabi dan para rasul. Ada yang kelima yang sangat luar biasa, dijelaskan oleh Syekh Dardir di dalam kitab Ad-Dardir, bahwa beliau adalah imamul anbiya, imamul mursalin, wa imamul malaikatul muqarrabin. Nabi kita Muhammad SAW di samping punya pangkat kedudukan sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai ulul azmi, sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, akan tetapi beliau adalah imamnya para nabi, imamnya para rasul, lebih jauh daripada itu imam para malaikat. Kapan Allah Subhanahu wa taala menobatkan baginda Nabi besar Muhammad SAW menjadi seorang imamul anbiya, imamul mursalin,
Wa imamul malaikah al-muqarrabin, imamnya para nabi, para rasul dan para malaikat. Pada malam tanggal 27 Rajab 14,5 abad yang silam, dalam sebuah peristiwa besar, peristiwa agung yang disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang peristiwa Isra Mi'raj ini menggemparkan seluruh dunia, karena terjadi sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Sehingga kalau peristiwa ini diterima oleh akal, tidak ada satu akal pun yang dapat menerima. Karena semuanya adalah peristiwa khariqun lil ada. Di luar kemampuan, di luar kebiasaan dan di luar kemampuan nalar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW terdengar pulang Isra wal Mi'raj. Isra adalah berjalan di keheningan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naik di keheningan malam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berita ini kepada Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ini si Muhammad bikin cerita apa lagi? Panggil ke sini. Maka Nabi pun berjalan, karena ia sebagai seorang yang sangat santun, apalagi yang mengundang adalah pamannya sendiri. Karena Abu Jahal itu namanya kan kalau kita sekarang nyebut Abu Jahal itu kayaknya jelek sekali po ya. Padahal namanya Abu Jahal itu adalah Umar bin Hisham. Siapa? Umar bin Hisham. Yang pada saat itu ada dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Hisham. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Hisham ini intelektual, ahli di bidang hukum. Makanya gelarannya adalah Abul Hakam, bapak hukum. Kalau sekarang siapa kira-kira? Ada yang bisa tahu bapak hukum sekarang di Indonesia apa kira-kira? Mahfud MD, Yusril Ihja Mahendra. Kita tidak sedang menganalogikan dengan Abu Jahalnya, akan tetapi sedang menganalogikan dari sisi kehebatan di bidangnya, di bidang hukum. Jadi kira-kira Abu Jahal itu bodoh nggak? Tidak bodoh. Abul Hakam, SH, MH, apalagi kesananya kalau ada ahli di bidang hukum. Itu Umar bin Hisham. Luar biasa, tidak akan jadi kepala suku Quraisy kalau dia tidak pintar. Begitu. Jadi namanya Umar bin Hisham, gelarnya adalah Abul Hakam. Hari ini disebutnya Abu Jahal. Begitu. Ada satu lagi namanya Umar bin Khattab. Preman, kelas kakap. Main hajar, main bunuh. Nggak aman. Kalau punya salah dengan Umar bin Khattab, disikat, habis. Kalau minum, bukan cuma 10-20 botol. Dipakai mandi. Jadi kalau arak belum dipakai mandi, belum puas maboknya Umar bin Khattab. Kalau judi bukan main roret saja. Umar bin Khattab judinya itu karena perempuan pada saat itu sama sekali tidak ada harganya. Menjadi pemuas nafsu bagi setiap laki-laki. Begitu. Dan pada saat itu tidak ada KB. Jadi artinya wanita-wanita itu banyak yang hamil. Disetubuhi oleh kebejadan moral laki-laki. Dan wanita sangat rendah harganya.
mengalahkan rendahnya kucing yang berkeliaran di tengah jalan. Saking rendahnya, ketika tidak ada lagi permainan yang lebih hebat lagi untuk dijadikan alat main judi, maka wanita hamil yang dituduri oleh mereka setiap saat, setiap waktu itu didirikan di atas meja. Kemudian Umar nyebut pedang, siapa yang pasang laki-laki dan siapa yang pasang perempuan, ini janin yang ada di dalam perutnya. Gila enggak judi semacam itu? Dan ini tidak akan pernah terjadi. Tapi dulu zaman jahiliyah terjadi. Ada yang pasang laki-laki, ada yang pasang perempuan, disodet perutnya dengan pedang. Seret, keluar bayi. Kalau laki-laki, yang menang laki-laki. Kalau perempuan, yang menang perempuan. Ini Umar bin Khattab. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW sedang gigih bagaimana akidah Islamiyah, risalah Islamiyah bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu. Akan tetapi dua manusia ini cukup mengganjal terhadap jalannya daripada dakwah akidah Islamiyah dan akidah dan dakwah Islamiyah itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua belah tangan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma a'izil Islama bi ahadil umaroin. Ya Allah, engkau ijahkan Islam dengan salah satu dua Umar. Imma Umar bin Hisham wa imma Umar bin Khattab. Yang dapat hidayah berkat daripada doa baginda besar Muhammad SAW bukan Umar bin Hisham, akan tetapi Umar bin Khattab. Oleh karenanya Umar bin Hisham itu sampai meninggal dunia, dia masih dalam keadaan kafir. Dan inilah yang menjadi penghalang bagi dakwah akidah Islamiyah dan dakwah Islamiyahnya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini erat sekali peristiwa ini dengan peristiwa akidah. Begitu. Ini Muhammad cerita apa lagi? Katanya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang bila ditempuh dengan jalan itu harus 3 bulan. Masa malam tadi berangkat, pagi ini sudah datang? Bahkan lebih jauh daripada itu dalam kitab Ad-Dardir yang diterangkan oleh Syekh Dardir. Ketika Rasul datang ke tempat tidurnya di rumah Ummi Hani, itu tempat tidurnya masih dalam keadaan hangat. Bahkan lebih jauh daripada itu, ulama menyampaikan saking begitu cepatnya perjalanan Isra wal Mi'raj. Makanya digambarkan dalam sebuah kitab Dardir, itu disebutnya naik kendaraan yang disebut dengan buruk. Kalau hari ini kita mencari kendaraan buruk, tidak akan pernah ketemu. Akan tetapi sifat perjalanan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu seperti perjalanannya buruk. Apa itu buruk? Mustaqun min al-barku. Al-bakru itu kilat. Bahwa keberangkatan baginda besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dinyatakan kal barqil khatib, seperti kilat yang menjabar, cet, begitu cepatnya. Oleh karenanya kata ulama, ada sesuatu yang pernah terjadi lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Apa itu? Ketika Nabi Sulaiman tertarik dengan seorang ratu yang namanya Balkis. Ini akidah Bapak Ibu sekalian. Seorang ratu yang namanya Balkis. Kabar ini dikabarkan oleh burung hudhud. Kenapa engkau terlambat datang dalam pertemuan? Ketika itu burung hudhud menyatakan, aku nonton dulu, aku hinggap dulu dalam sebuah negara. Ada seorang wanita yang memimpin cantik jelita, yang namanya Ratu Balkis, akan tetapi menjembah api. Itulah yang membuat alasan kenapa aku datang terlambat. Maka kalau begitu kamu kirim surat dari aku Sulaiman kepada Ratu Balkis itu. Begitu. Akan tetapi rupanya karena oleh burung hudhud dikatakan cantik. Begitu, laki-laki kalau sudah mendengar wanita cantik, enggak kiai, enggak nabi, enggak wali Pak ya, begitu. Karena boleh kan nikah dengan wanita cantik. Bahkan diharuskan kalau nikah dengan yang cantik begitu.
tunkahul mar'ah li arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha. Yang keempat baru wali diniha, fadfar bida bitaditin. Dan saya yakin bapak-bapak kalau nikah yang milihnya yang cantik apa yang jelek kira-kira? Pasti yang cantik. Itu Nabi Sulaiman karena kata burung hudhud cantik jelita, ingin segera ketemu dengan Ratu Balkis itu. Sehingga berdiri Nabi Sulaiman di hadapan para rakyatnya, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan Ratu Balkis ke sini? Ada seorang makhluk yang namanya Ifrit. Sebelum engkau duduk, itu ratu sudah ada di hadapan engkau. Kira-kira sebelum duduk itu cepat nggak Pak? Abah nih sebelum duduk sudah datang. Cepat nggak kira-kira? Cepat nggak kira-kira? Cepat. Tapi Nabi Sulaiman ingin yang lebih cepat daripada sebelum duduk. Ada di antara kalian yang lebih cepat lagi ketimbang sebelum duduk daripada Ifrit, seorang waliullah. Sebelum engkau berkedip dengan izin Allah. Cuma bedanya kalau Ifrit tidak ngomong dengan izin Allah. Tapi kalau seorang wali berbicara sebelum engkau berkedip dengan izin Allah, Ratu Balkis ada di hadapan engkau. Lebih cepat sebelum duduk kira-kira atau lebih cepat sebelum berkedip? Hah? Kata Nabi sebelum berkedip. Betul, sebelum berkedip. Itu Ratu Balkis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh, Qorob ke Mustawan sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dialog panjang antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perjalanan itu, kata Syekh Dardir dalam kitab Dardir, kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar begitu cepatnya. Maka Abu Jahal nggak percaya. Begitu. Akhirnya disuruh datang, ingin ditanya Muhammad itu. Akhirnya Nabi Muhammad pun berjalan. Akan tetapi di jalan ketemu dengan seorang kafir Quraisy lagi. Begitu, ya Muhammad, aku dengar cerita bahwa engkau telah melakukan sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa engkau naik ke Sidratul Muntaha. Katanya engkau berjumpa dengan Rabb engkau. Begitu. Betul apa enggak? Kata Nabi Muhammad SAW, betul. Karena Nabi Muhammad gitu memiliki 4 sifat. Sidik, amanah, tablik, fatona. Kalau berbicara itu pasti benar. Begitu. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW berbohong. Karena syarat pemimpin itu harus benar. Kalau ada satu kata saja yang bohong dari seorang pemimpin, gugur daripada kepemimpinannya. Kemudian, kalau engkau mengatakan benar, maka harus membuktikan. Betul apa enggak? Bahwa engkau betul-betul telah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan perjalanan itu engkau pertanggungjawabkan kebenaran. Subhanallah. Ini kan berat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, untuk membuktikan kebenaran engkau wahai Muhammad, coba engkau angkat kaki. Diangkat. Ini jangan turun. Kata Nabi, nggak bisa. Begitu. Nggak bisa, saya harus menurunkan satu, baru mengangkat yang satu. Tertawa terbahak-bahak Muhammad. Bagaimana engkau bisa berjalan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha? Sejengkal engkau tidak bisa pisah dengan bumi. Begitu. Karena didampingi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali, tolong jawab, kira-kira jawaban orang yang semacam itu seperti apa? Langsung ke depan. Dijawab oleh Sayyidina Ali. Jawabannya, pedangnya dicabut, diangkat palanya, potong. Kaget. Nabi kita merasa,
Wahai Ali, kenapa engkau orang itu engkau tebas batang lehernya? Orang yang tidak percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj kecuali harus dipotong lehernya. Makanya Abah ingin bertanya, percaya enggak? Coba ambil golok. Percaya enggak? Ini bukan peristiwa EQ, bukan peristiwa otak. Ini peristiwa akidah. Ini peristiwa iman, yakin dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala jangan hanya memperjalankan kekasihnya. Baginda besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nabinya saja diciptakan oleh Allah. Buminya saja diciptakan oleh Allah. Langit diciptakan oleh Allah. Sidratul Muntaha diciptakan oleh. Kecil buat Allah Subhanahu wa taala peristiwa itu. Oleh karenanya ketika diterima oleh iman, tidak ada problem, tidak ada permasalahan. Maka hebatnya Sayyidina Ali menjawab, orang yang tidak percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj baginda besar Muhammad SAW kecuali harus dipancung. Karena ini bukan peristiwa otak, bukan peristiwa EQ, bukan peristiwa akal, tapi peristiwa iman, yakin, makrifat kita kepada Allah. Sampai di hadapan siapa? Di hadapan Abu Jahal, Umar bin Hisham, Abul Hakam. Ya Muhammad, betul enggak engkau telah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Betul enggak dari Masjidil Aqsa katanya engkau naik ke langit ketujuh, ke Rob-Rob, ke Mustawan, ke Sidratul Muntaha, sehingga engkau berjumpa dengan Tuhan engkau? Betul? Jangan cerita langit, kehebatan. Kata siapa? Kata Abu Jahal, kata pamannya. Cerita dunia sajalah. Coba aku ingin tanya, itu pintunya Masjidil Aqsa ada berapa? Jendelanya Masjidil Aqsa ada berapa? Kalau engkau betul-betul telah berangkat tadi malam ke Masjidil Aqsa, tentu engkau tahu jumlah jendela Masjidil Aqsa dan jumlah pintu Masjidil Aqsa. Dikira Nabi datang ke sana sebagai tukang bas, pemborong Masjid Al-Hidayah. Begitu. Yang datang ke sana ngitung jumlah pintu, ngitung jumlah jendela. Pak Haji Anton aja, ketua DKM Masjid Al-Hidayah, sampai sekarang belum tahu tuh berapa jumlah jendela Masjid Al-Hidayah. Apalagi jumlah jendela Masjidil Aqsa. Tapi karena ini bukan peristiwa akal, akan tetapi peristiwa iman, peristiwa yakin, peristiwa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Frekuensinya bukan frekuensi johir, akan tetapi frekuensi batin. Bukan frekuensi lahiriah, akan tetapi frekuensi batiniah, ilahiyah. Begitu. Kira-kira Nabi bingung nggak? Sabaraha eta jumlah pintuna, sabaraha eta jumlah jandelana. Pasti Nabi tidak bisa ngomong begini. Saya kan bukan tukang bas, bukan mau borong bangunan sehingga ngitung jumlah pintu, jumlah jendela. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Tidak mau kekasihnya kecewa di hadapan Abu Jahal. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, sebentar itu angkat Masjidil Aqsa, kemudian bawa ke hadapan kekasihku. Muhammad lagi bingung untuk menjawab berapa jumlah pintu, jumlah jendela. Kira-kira kalau malaikat Jibril bawa Masjidil Aqsa, mudah nggak kira-kira? Nggak usah melangkah, langsung begini. Muhammad nih diputar 3 dimensi. Dihitung satu-satu pintunya, dihitung satu-satu jumlah jendelanya. Subhanallah.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peristiwa seorang yang memiliki pangkat kedudukan ulul azmi. Penghinaannya sangat luar biasa, tapi diterima dengan kesabaran, keridhaan, ketawakalan kehadirat Allah Subhanahu wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti baginda besar Muhammad SAW menyerahkan urusannya kepada Allah, termasuk urusan berapa jumlah jendela, berapa jumlah pintu, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyelesaikan persoalan itu, problem itu. Ini pentingnya kita mengenal siapa sesungguhnya para nabi, para rasul, para ulul azmi, dan khiyarun min khiyarin, itu adalah yang terakhir, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi kita Muhammad SAW ketika datang ke Masjidil Aqsa, ini sangat luar biasa. Makanya disebutnya peristiwa iman, peristiwa yakin, peristiwa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaget Nabi kita Muhammad SAW, bukan cuma Nabi yang kaget, malaikat Jibril saja kaget pada malam hari itu. Karena Allah hadirkan 123.000 nabi dan rasul. Nabi yang telah wafat, yang masih hidup, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan para nabi dan rasul itu berjumlah 123.000. Ditambah yang baru datang Nabi kita Muhammad SAW satu, menjadi 124.000. Nabi kita Muhammad SAW melihat dengan kasat mata Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa. Nampak. Kira-kira kalau hadir 123.000, ramai nggak kira-kira? Ramai tidak? Ramai. Ditambah malaikat tidak berhenti-berhenti turun ke alam dunia, membuat sop sejauh mata memandang. Tidak ada jamaah sholat dan sop yang terpanjang mengalahkan jamaah sholat sop pada malam tanggal 27 Rajab. Ini pembelajaran besar kepada kita dari sisi sejarah, bahwa sholat itu didirikan secara berjamaah dalam jumlah yang cukup banyak, karena lebih banyak sholat berjamaah, lebih besar pahalanya kepada kita. Ini sebuah contoh daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana awal Nabi kita Muhammad SAW mendirikan sholat di Masjidil Aqsa, sejauh mata memandang sopnya, banyaknya, tidak pernah terjadi jumlah banyaknya jamaah sholat pada malam hari itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini kecut melihat para pendahulunya. Begitu. Tapi tengah-tengah Nabi kecut, merasa kecil, khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah. Maka malaikat Jibril disuruh berbisik ke telinga Nabi kita Muhammad SAW, bahwa yang berhak menjadi imam sholat 2 rakaat itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibisikkan oleh malaikat Jibril kepada telinga Nabi kita Muhammad SAW, Allah berpesan, yang berhak menjadi imam sholat 2 rakaat, yang makmumnya para nabi, para rasul, dan para malaikat adalah engkau. Kaget nggak kira-kira? Di tengah-tengah Nabi merasa kecil, tapi Allah berkehendak untuk meninggikan baginda besar Muhammad SAW, karena Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesulitan. Dibanding kesusahan dan kesulitan daripada perjuangan pada Rasul dan para nabi-nabi yang lain. Nggak ada cerita seorang nabi, maaf
yang dilempar dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki oleh batu, oleh kayu. Kemudian setelah dilempar, sedikit pun tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalas sakitnya beliau, sehingga mereka yang melempar, mereka yang membinasakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibinasakan. Berbeda dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu dihina ketika apalagi membuat perahu di atas gunung. Semua kaumnya tertawa. Nuh, orang tuh bikin perahu di laut, di air. Kau bikin perahu di atas gunung. Oh, eta gelokna ulah leuwih teuing cukup we. Gelok ngaku jadi rasul. Kira-kira kalau bahasa orang sadeng begitu, cukup kamu menjadi orang gila ngaku jadi rasul. Enggak usah ditambah lagi kegilaan kamu dengan membuat perahu di atas gunung. Orang tuh buat perahu di air, bukan di gunung. Ai meneh pohara amat gelokna, kira-kira begitu. Sewot Nabi Nuh, doa sama Allah, binasakan ya Allah. Dibinasakan oleh Allah sebinasa-binasanya. Begitu kencengnya doa Nabi Nuh ingin membinasakan kaumnya, Allah turunkan azab berupa air hujan yang biasa turun dari langit, ini datang dari pori-pori bumi. Padahal hanya sebesar kaum Nabi Nuh yang ingin dibinasakan oleh Subhanahu wa taala. Tapi karena begitu kencengnya doa Nabi Nuh alaihissalam, alam dunia ini pernah dipenuhi dengan air. Padahal maksud dan tujuannya hanya ingin membinasakan kaum Nabi Nuh. Tapi Nabi, kalau tidak ada seorang rahib menghalangi dengan jubah besarnya, mati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merah bajunya yang putih. Tergeletak disolokan Rasulullah SAW. Datang malaikat menawarkan jasa. Aku nih malaikat penjaga gunung. Aku ingin menawarkan kepadamu. Bila engkau ingin binasakan itu kaum Taif, aku bisa adukan dua gunung ini, mati mereka semuanya. Malaikat bumi menawarkan, aku nih malaikat penjaga bumi. Aku bisa belah kampung itu. Dan aku bisa tenggelamkan mereka. Sehingga mereka ditelan oleh bumi. Apa kata Rasulullah? Mohon maaf. Kalau aku tidak bisa menerima tawaranmu. Karena aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan buat balas dendam kepada mereka. Bukan untuk membinasakan kepada mereka. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ini asbabul wurud hadis tersebut. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka. Kalau mereka hari ini tidak beriman, kita berharap besok lusa mereka bisa beriman. Kalau besok lusa mereka tidak bisa, mudah-mudahan anak cucu mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak seorang yang disebut dengan ulul azmi. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW di atas ulul azmi. Oleh karenanya beliau punya pangkat imamul anbiya, imamul mursalin, wa imamul malaikah al-muqarrabin. Imam para nabi, imam para rasul, imam para malaikat. Malaikat Jibril ketika datang perintah Allah untuk dibisikkan ke telinga baginda besar Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun tidak ada kata lain, walaupun malu di hadapan para pendahulunya, sami'na wa ata'na. Beliau menjadi imam sholat 2 rakaat, malaikat Jibril berada di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Adam alaihissalam kebingungan. Ada apa gerangan ketika Nabi Adam alaihissalam berada
selalu malaikat itu kumpul. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam berjalan, selalu malaikat itu ikut di belakang. Ini ada apa sesungguhnya? Kok ini malaikat ini sepertinya mengagungkan aku, memuliakan aku, sehingga tidak mau berpisah dengan aku. Pada saat aku berjalan kemana, berdiri, berhenti di mana, malaikat pasti mengerumuni aku, mengikuti aku. Ada apa sesungguhnya? Sehingga harus ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu ketika Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ini malaikat selalu mengurumuni aku? Aku tinggalkan mereka, selalu ikut dengan aku. Ada apa ini sungguh? Jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Adam, karena di dalam sulbimu ada nur yang aku ciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ikut Nabi Adam, tapi ikut nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Adam pun tidak begitu percaya bahwa ingin benar, enggak, bahwa di dalam sulbinya akan lahir seorang yang bernama Muhammad dan nurnya berada dalam sulbiku. Kalau begitu ya Allah, coba keluarkan sejenak, biar berada di depan aku sehingga ia berpisah dengan aku. Dipisahkan oleh Allah nur itu. Makanya Adam ditinggalkan oleh para malaikat. Jadi malaikat mengejar nur yang ada di sebelah sana. Nabi Adam sendirian. Tapi Nabi Adam juga ingin tahu, begitu mulia, begitu hebat. Ketika ada dalam diriku, aku dikejar. Ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nur itu dikejar sehingga aku tinggal sendirian. Sesungguhnya nur itu seperti apa? Rabb, tolong engkau hadirkan nur itu di kuku aku. Tolong engkau hadirkan di kuku aku. Kalau kuku kita kira-kira kelihatan enggak? Pak, kalau di kuku kita kira-kira kelihatan enggak? Pasti tidak kelihatan. Tapi perlu diketahui, tubuh Nabi Adam alaihissalam itu tingginya 27 meter. Bahunya berapa? 9 meter. Kira-kira kukunya gede enggak? Gede enggak kukunya? Kata Nabi Adam alaihissalam, hadirkan nur itu di kuku aku. Allah hadirkan di kuku baginda Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Bapak sekalian, begitu indahnya nur baginda besar Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam, Nabi pertama, kemudian mengucapkan, marhaban ya habibi, marhaban bi habibi, marhaban bihabibi wa qurrati ain. Selamat datang kekasihku. Dan makhluk yang tidak akan pernah lepas dari pandangan mataku sampai akhir hayat nanti. Bahkan nanti sampai hari kiamat. Kenapa? Karena begitu indahnya itu cahaya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, para waliullah, para ulama ussalaf begitu, ketika mendengar Nabi Muhammad SAW azan dikumandangkan, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung kedua ibu jarinya dimasukkan ke dalam mulutnya, diletakkan di atas langit-langit mulutnya. Kemudian dipandang seperti Nabi Adam alaihissalam memandang. Marhaban bihabibi wa qurrati aini. Agar kita dapat memandang seperti Nabi Adam pernah memandang, maka diusapkan 3 kali ke matanya. Suka nggak lihat ulama yang begitu? Suka? Ini asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya tuh ini.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW ketika lahir berbeda dengan lahir kita. Allah Subhanahu wa taala langsung yang terlibat dalam kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal di malam hari. Tiba-tiba alam ini menjadi terang menderang, tidak biasa. Dan terangnya alam itu bukan saja menyinari alam semuanya, akan tetapi menyinari terfokus kepada rumah Siti Aminah, ibundanya tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didatangi oleh para nabi, oleh para rasul dengan membawa kabar gembira kepada Siti Aminah radhiyallahu anha bahwa engkau akan melahirkan seorang nabi, seorang rasul. Kemudian tiba-tiba Siti Aminah melihat tiang di rumahnya berubah menjadi cahaya. Dan cahaya itu mengeluarkan 4 wanita suci. Siti Hawa. Kemudian keluar pada saat itu adalah Siti Asia. Keluar pada saat itu adalah Siti Maryam. Kemudian keluar pada Siti Masitoh. Wanita-wanita suci mengelilingi Aminah radhiyallahu anha yang akan melahirkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang menjadi sebuah pertanyaan, sama atau tidak lahirnya Siti Aminah melahirkan bayinya seperti melahirkan manusia biasa? Tidak. Di dalam kitab Barjanji yang dikarang disusun oleh Syekh Barjanji, Muhammadun basyarun walaisa kal basyari yakutatun hajarun walaisa kal hajari. Muhammadun itu basyarun, manusia, akan tetapi tidak sama dengan manusia biasa. Seperti inten yakut itu batu, tidak sama dengan batu biasa. Kemudian Rasulullah SAW lahir tidak sama dengan manusia biasa. Pada saat Siti Aminah mengandung, Nabi kita Muhammad SAW tidak merasa seperti mengandung ibu-ibu yang sedang mengandung. Siti Aminah tidak merasa melahirkan dengan melahirkan seperti manusia biasa melahirkan. Bagaimana sama dengan manusia biasa melahirkan? Karena Siti Aminah tidak mengeluarkan bayi, tapi Siti Aminah mengeluarkan cahaya. Lihat keterangan di dalam sebuah kitab yang disusun oleh ulama besar kita dari Al-Bantani, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka Siti Aminah mengeluarkan cahaya di dalam rahimnya. Dan cahaya itu tidak langsung menjadi bentuk manusia. Terjadi sebuah gumpalan cahaya yang terang menderang. Lama ditatap oleh ibundanya tercinta, baru terlihat bentuk manusia. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW lahir dalam bentuk cahaya, kemudian berubah lama-lama bentuk manusia. Baginda besar Muhammad SAW dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hari lahir baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya penting ini diceritakan kepada kita dalam rangka melaksanakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama akidah Jabariyah, yang kedua akidah Qadariyah,
yang ketiga adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jabariyah, Qadariyah sering Abah ulang-ulang. Kemudian yang ketiga akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yang disebut dengan uluhiyah atau ilahiyah. Yang kedua yang disebut dengan nubuwiyah atau nabawiyah. Wallahi tidak akan pernah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala manakala kesempurnaan akidah ilahiyah kita tidak ada dalam diri kita. Manakala kesempurnaan akidah nabawiyah kita tidak sempurna dalam diri kita. Maka di antara penjelasan tentang akidah nubuwiyah atau nabawiyah, maka kita mengetahui jumlah nabi, pilihan Allah dari nabi-nabi, sampai kepada ulul azmi, sampai kepada pilihan terakhir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menutupi daripada ceramah kita pada pagi hari ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakan oleh engkau Muhammad, apabila kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut aku. Manakala engkau ikut aku, engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Persyaratan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikut baginda besar Muhammad SAW. Kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka cinta adalah sangat perlu diusahakan oleh kita agar kita menjadi bagian daripada seorang yang kita cintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Akan dikumpulkan seseorang dengan orang yang ia cintai di dunia. Kalau cintanya dengan tukang gapleh, dengan tukang judi, dengan tukang minum, kalau cintanya kepada sambo, kira-kira di mana tempatnya? Di mana tempatnya kira-kira? Tapi kalau cintanya dengan ulama, dengan kiai, dengan orang-orang soleh, di mana kira-kira tempatnya? Kalau cinta kita dengan baginda besar Muhammad SAW, di mana tempat kita? Rasul pernah menyetop malaikat Jibril alaihissalam dalam detik-detik akhir hayat beliau. Jangan dulu engkau masuk ke kamar aku. Aku ingin bertanya kepadamu. Berhenti malaikat Jibril. Padahal ini penting. Harus segera datang ke kamar Rasulullah SAW. Karena ditunggu oleh malaikat malakal maut. Tapi berhenti dulu. Apa yang akan kau tanyakan, kata malaikat Jibril? Aku ingin bertanya kepadamu, apa hakku setelah kematian aku? Dijawab oleh malaikat Jibril, pintu langit telah dibuka 7-7-nya oleh Allah dalam rangka menyambut kedatangan rohmu. Malaikat dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu langit pertama ke pintu langit ke-7 dalam rangka menyambut kedatangan rohmu. Malaikat Malik disuruh menutup kunci rapat-rapat 7 pintu neraka dalam rangka menyambut kedatangan rohmu. Malaikat Ridwan alaihissalam diperintahkan Allah buka 8 pintu surga lebar-lebar dalam rangka menyambut kedatangan rohmu. Apa kata Nabi? Bukan itu yang aku tanyakan. Itu kan bukan buat aku. Itu kan buat aku. Yang aku tanyakan, bagaimana nasib umatku nanti di akhirat? Ini yang aku tanyakan. Biar aku ketika dicabut ruh aku tenang. Apa kata malaikat Jibril? Aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwa 8 pintu surga diharamkan dimasuki oleh nabi-nabi, rasul-rasul sebelum, oleh kaum-kaum dan umat-umat sebelummu. Sebelum itu 8 pintu surga dimasuki olehmu dan umatmu, baru Rasulullah tersenyum. Subhanallah. Yusyarus ma'aman ahabba. Akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, man ahya sunnati, ini syarat cinta. Faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia bersama-sama aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang. Sengaja Abah paparkan sampai detail tentang Nabi kita Muhammad SAW agar kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sehingga kita mengikuti apa katanya. Barang siapa yang mengikuti apa yang dibawakan oleh baginda besar Muhammad SAW, itu semuanya akan bernilai ibadah. Dan di mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wallahi, segala perbuatan yang tidak disandarkan kepada contoh baginda besar Muhammad SAW, ini sama sekali tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita itu adalah menghidupkan sunnah. Sunnah yang paling tinggi apa? Berjamaah, sholat 5 waktu di masjid di mana azan dikumandangkan. Itu sunnah yang paling besar. Wanita sholat di rumah. Tapi kalau mau ikut ke masjid, jangan ada yang larang. Kasihan dia ikut bangun masjid, keluarin cincinnya, antingnya, gelangnya. Kalau mau ikut silahkan, Rasul tidak pernah melarang, silahkan. Tapi sebaik-baik laki sholat berjamaah di masjid, sebaik-baik perempuan sholat di rumah. Akan tetapi bila ada seorang wanita ingin sholat di masjid, maka jangan ada yang melarang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pada saat suara azan dikumandangkan, seperti sahabat radhiyallahu anhum, ketika mau sedang mencangkul, diangkat cangkulnya Allahu Akbar, tidak berani dicangkulkan ke depan, lempar ke belakang, karena ia berpikir kalau aku cangkulkan ke depan, cangkul ini lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabiah sedang mencuci, sedang memasak, ketika suara azan dikumandangkan, begitu dia tidak berani meneruskan masakannya, cuciannya, henti, wudhu, sholat. Sampai-sampai Abu Jahal pernah memerintahkan kepada aparatnya, coba itu si Muhammad ngapain aja di Madinah. Dilihat, ternyata datang pada waktu Johor, tidak ada laki-laki yang ada di rumah, kecuali kakek-kakek yang sudah udur dan orang sakit. Semuanya kumpul di masjid untuk melaksanakan sholat zuhur pada saat itu. Karena mereka sangat takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala lewat lisan suci baginda Rasulullah, barang siapa yang mendengar suara azan kemudian ia tidak datang memenuhi panggilan Allah melalui suara azan itu untuk sholat berjamaah, maka lebih baik telinganya dicucuri dengan timah yang mendidih. Dan ada lagi yang harus tertarik buat kita. Hari ini kan kita maaf banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sekarang banyak bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah saya udah sampai nungging-nungging doa, tapi doa saya tidak kunjung dikabulkan. Jawabannya Bapak Ibu sekalian bukan di situ. Jawabannya dengan sebuah pertanyaan, itu kalau suara azan dikumandangkan, Bapak kes enggak datang ke masjid? Kes enggak? Kalau Bapak kes datang ke masjid, wallahi tidak ada doa yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menangguhkan waktu sholat. Abah ingin ngomong panjang tentang sholat, tapi waktu yang membatasi kita. Ada wasiat Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, usikum bis sholat, usikum bis sholat, usikum bis sholat. Rasul wasiat kepada kita. Kalau ibu kita berwasiat kepada kita, kira kita akan dilaksanakan apa tidak? Ini yang wasiat Rasul. Jangan sampai umatku pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bahaya, ada 5 bahaya yang kata Rasulullah. Yang 5 tunggu episode berikutnya. Karena waktu yang membatasi kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah, jadikan kami yang kumpul dalam majelis ini mencintai yang amat dalam kepada kekasih Engkau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti seluruh ajarannya, menjauhi seluruh apa yang dilarang. Ya Rabbana ya Karim, jadikan kami adalah orang-orang yang taat kepada setiap yang disabdakan baginda besar Muhammad SAW, agar kami menjadi seorang hamba yang dapat mencintai kepada Engkau ya Allah. Kumpulkan kami semuanya, khususnya yang kumpul pada majlis pada pagi hari ini dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, dengan mendapatkan syafaatul uzmanya dan
ke jannah engkau bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.